Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis buku tematik kelas 1 SD atau NI tema 7. Kami dari kelompok 7 ada Acep Ian dengan NIM 2003468, Rizky Fauzi Amelia 2008259, Siti Humairoh 2003582, Sofi Nurul Hikmah 2001446, dan Yulianti 2008866. Materi kelas 1 tema 7. Yang pertama, subtema 1, benda hidup dan tak hidup. Subtema 2, hewan di sekitarku. Subtema 3, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Dan subtema 4, tanaman di sekitarku. Kemudian langsung saja pada pembahasan subtema 1, benda hidup dan tak hidup. Pada pembelajaran 1, peserta didik diajarkan membedakan dan mengelompokkan benda hidup dan tak hidup di sekitarnya, memahami bahwa menjaga benda di sekitar merupakan perbuatan terpuji, mengamati lambang Garuda, dan mengenalkan bunyi sila keempat. Konsep pembelajaran IPS di pembelajaran 1 adalah anak belajar interaksi sosial, kerukunan, mengembangkan karakter, rasa ingin tahu, mengamati, dan peduli terhadap benda di sekitarnya. Kemudian, pada pembelajaran 2, peserta didik dikenalkan ciri-ciri suatu benda hidup dan tak hidup, serta mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan berjalan dan berlari sebagai ciri-ciri dari makhluk hidup. Konsep IPS di pembelajaran 2 ini, anak melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya dalam mengamati ciri-ciri benda hidup. Kemudian, pada pembelajaran 3, tidak terdapat konsep IPS di dalam pembelajaran 3, karena lebih banyak menampilkan soal-soal matematika. Pembelajaran 4. Peserta didik diajak mengamati perbedaan ukuran benda, membuat keterangan kalimat dari suatu gambar, membedakan panjang langkah saat berjalan dan berlari, dan membedakan panjang bunyi dengan bernyanyi. Konsep IPS di pembelajaran 4 ini, anak dilatih berkomunikasi tampil di depan umum dan bekerja sama dalam mengukur langkah. Pembelajaran 5, tidak terdapat konsep IPS di dalam pembelajaran 5 karena lebih banyak menampilkan soal-soal matematika. Pembelajaran 6, tidak terdapat konsep IPS di dalam pembelajaran 6 karena kegiatannya lebih banyak menampilkan soal matematika. Kemudian ada pemaparan konsep IPS mengenai karakter anak dalam subtema 1. Pembentukan karakter anak sekolah dasar di sekolah diberikan melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang memberikan pengajaran berupa kegiatan mengamati lingkungannya. Buku tema ini menampilkan kegiatan bermanfaat bagi perkembangan karakter dan masa depan anak, di mana anak diharapkan mampu hidup harmonis, melahirkan sikap toleransi, dan saling membantu. Menurut Inayah tahun 2012, membentuk karakter anak tidaklah mudah. Sebagai tenaga pendidik, harus mengenali karakter setiap anak dan memberikan wawasan serta sikap tiru yang baik. Pusat kajian IPS dari buku ini sebetulnya sedikit suka dipahami makna kandungannya. Jika ditinjau dari buku tema 7 kelas 1 SD ini, maka seorang guru harus memahami kajian yang dituju sehingga tercapai materi yang disampaikan dan memberikan dampak pada murid untuk mengimplementasikan makna yang terkandung dalam kegiatan-kegiatan pelajaran di buku ini. Kemudian ada subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1, peserta didik mengamati hewan peliharaan, kegiatan memelihara hewan, mengenalkan dan menirukan cara bergerak hewan yang berbeda-beda. Konsep IPS di pembelajaran ini menumbuhkan rasa sayang dan peduli pada hewan di sekitarnya dan menampilkan konsep interaksi sosial saat memperagakan gerak hewan. Baik, selanjutnya saya Sofi Nurul Hikmah akan melanjutkan pembahasan. Untuk pembelajaran kedua, peserta didik diajak mengamati tempat tinggal hewan dan mencoba gerakan-gerakan hewan. Konsep IPS yang dipelajari dalam pembelajaran 2 ini menampilkan kegiatan interaksi sosial, yaitu melakukan gerakan hewan bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu selanjutnya ada pembelajaran 3. Pelajaran 3 mempelajari bahwa peserta didik dikenalkan sikap patuh dari kegiatan mengamati cerita, bermain peran dengan teman, berdiskusi, dan berani tampil di depan umum. Melatih menyampaikan pemberitahuan
serta mengamati informasi tentang merawat dan memberi makanan hewan. Konsep IPS di pembelajaran 3 menampilkan kegiatan interaksi sosial. Baik, selanjutnya pada pembelajaran keempat, kegiatannya itu menerapkan konsep IPS bahwa menampilkan kegiatan interaksi sosial dan bekerja sama melakukan gerakan kucing. Pada pembelajaran kelima, tidak ada konsep IPS karena hanya menampilkan soal-soal matematika atau membahas tentang hitungan-hitungan. Lalu selanjutnya, pada pembelajaran keenam, yaitu peserta didik diberikan kegiatan memainkan peran seperti seorang ahli hewan. Lalu, konsep IPS yang terdapat pada pembelajaran 6 ini menampilkan kegiatan interaksi sosial. Baik teman-teman, konsep IPS yang kita bahas dari pembelajaran-pembelajaran di atas menerapkan konsep interaksi sosial. Nah, lalu apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu kon atau kam, yang artinya sama-sama, tango, menyentuh. Jadi, interaksi sosial adalah proses hubungan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial disebut juga proses sosial, yang artinya ada proses timbal balik antar individu ataupun kelompok. Di dalam kehidupan, interaksi sosial sangat penting dan menjadi penghubung terjadinya suatu proses kehidupan. Interaksi sosial diyakini dapat memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan masyarakat. Dan menurut Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, kontak belajar langsung, dan yang kedua, proses komunikasi. Nah, lalu apa sih kontak sosial itu? Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung, bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik. Misalnya, surat menyurat, telepon, SMS, dan lainnya. Jadi, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Lalu, syarat yang kedua yaitu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Adapun tujuan dari interaksi sosial dalam kehidupannya yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan Baik, selanjutnya kita melanjutkan tentang pemaparan konsep IPS mengenai karakter anak dalam skema 2. Proses pendidikan di SD dalam konsep IPS yaitu anak diberikan pemahaman mengenai interaksi sosial. Kebiasaan berkomunikasi yang dilakukan anak merupakan salah satu interaksi sosial. Interaksi sosial menjadi tujuan sendiri dalam proses pembelajaran, terutama di usia anak SD. Satu, agar anak dapat mencapai tujuan perkembangannya. Dua, dengan adanya aktivitas antar individu seperti akan membuat mereka semakin memiliki pikiran kreatif dan mampu berpikir. Selanjutnya kita masuk kepada subtema kedua, yaitu tanaman sekitar. Yang pertama, pembelajaran pertama memperkenalkan mengenai lingkungan sekitarnya, cara merawat tanaman, meningkatkan pengetahuan yang memberikan gambaran, ujian, dan membuat kerajinan tanaman. Konsep IPS-nya dalam subtema 3 ini adalah menampilkan kegiatan interaksi sosial dan memberikan kajian kepada murid serta peduli pada lingkungan sekitar. Nah, untuk pembelajaran 2, mengajak untuk bermain peran, mengamati kalimat-kalimat pujian, dan mengajak untuk memelihara tanaman. Konsep IPS yang betul menampilkan kegiatan interaksi sosial. Selanjutnya, untuk pembelajaran 3 adalah membuat seni tanaman dengan presentasikannya di atas. Konsep IPS yang untuk pembelajaran keempat, membuat cerita sendiri mengenai tanaman dan menirukan gerak tanaman. Konsep IPS-nya adalah menampilkan kegiatan kerjasama. Untuk pembelajaran kelima, yaitu mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan tanaman, mengenal fungsi tanaman, dan memberikan soal hitungan matematika. Konsep IPS-nya tidak ada konsep yang diajarkan. Pembelajaran keenam, sikap bekerja sama dalam membuat tanaman dan peduli terhadap tanaman di rumah. Konsep IPS-nya menampilkan kegiatan peduli terhadap makhluk hidup berupa tanaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pemaparan konsep IPS mengenai peduli terhadap lingkungan dalam subtema 3. Konsep IPS
dalam subtema 3 adalah menanamkan kepribadian peduli lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan ialah menerapkan konten pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah lingkungan, yang ditunjang dengan pengembangan keterampilan menganalisis, mendengarkan, menulis hasil analisis, berbicara di depan umum, sikap kepemimpinan, kerjasama, dan pengambilan keputusan secara demokratis. Dalam penerapannya, dilakukan dengan membuat kondisi lingkungan sekolah yang ekologis dan mampu menarik perhatian warga sekolah untuk selalu arif dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mendominasikan hijau-hijauan di sekolah, membuat sekolah berwarna, menggugah semangat untuk mencintai lingkungan, menyediakan fasilitas yang menunjang terjaganya lingkungan, dan menggunakan peralatan hasil daur ulang dan ramah lingkungan. Subtema 4. Bentuk, warna, ukuran, permukaan benda. Pada pembelajaran 1, adanya kegiatan pemahaman mengenai manusia tidak bisa hidup sendiri dan mengajarkan untuk berdiskusi. Konsep IPS-nya menampilkan kegiatan interaksi sosial dan berkomunikasi. Pembelajaran 2, memasangkan bola dan permainannya dengan menarik garis. Pada pembelajaran ini tidak terdapat konsep IPS yang diajarkan. Pada pembelajaran 3, mengajarkan sikap jujur, meminta maaf, saling memaafkan dari kegiatan mengamati suatu cerita dan mengajarkan berbuat baik kepada sesama. Konsep IPS-nya menampilkan kegiatan peduli terhadap kebersihan lingkungan rumah, interaksi sosial, dan bersosialisasi dengan baik. Pada pembelajaran 4, mengajarkan kegiatan mengeluarkan pendapat dan meminta pendapat orang lain dalam kegiatan mengamati ukuran benda. Konsep IPS-nya menampilkan kegiatan sikap toleransi. Sedangkan pada pembelajaran 5 dan 6 tidak terdapat konsep IPS yang diajarkan, sebab berisi soal-soal tentang SBDP dan matematika. Pemaparan konsep IPS mengenai sikap tolong-menolong dalam subtema 4. Pembelajaran IPS berkaitan dengan penanaman sikap-sikap positif. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi definisi sikap sosial, diantaranya adalah sikap jujur, bertanggung jawab, gotong royong, tolong-menolong, dan lain-lain. Sikap sosial merupakan bentuk kesadaran individu terhadap lingkungan sosialnya. Pembelajaran IPS yang berisi konsep tolong-menolong, gotong royong, dan lain-lain ini dapat membentuk karakter anak untuk berinteraksi sosial di lingkungannya dengan baik. Melalui sikap tolong-menolong ini akan melahirkan suatu nilai-nilai budi pekerti yang baik seperti kepercayaan, kerjasama, jaringan, dan juga norma.